Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan materi penerapan harga jual dari tugas PKK. Yang pertama yaitu ada strategi menentukan harga jual produk. Yaitu yang ke satu ada pengertian dan tujuan harga jual teman-teman. Pengertian harga jual adalah sejumlah nilai uang yang dibebankan kepada konsumen untuk mendapatkan manfaat dari suatu produk atau jasa. Bagi perusahaan, harga adalah satu-satunya elemen bauran pemasaran atau marketing mix yang menghasilkan pendapatan. Elemen lainnya atau produk promosi di distribusi justru menghasilkan biaya. Yang kedua yaitu teman-teman ada tujuan penerapan harga. Yang pertama yaitu mendapatkan keuntungan atau profit maximization atau menetapkan harga untuk mencapai keuntungan maksimal dalam jangka pendek atau panjang. Yang kedua yaitu mempertahankan kelangsungan hidup atau survival, menetapkan harga rendah sekedar untuk menutup biaya saat kondisi pasar sulit atau persaingan ketat. Dan yang ketiga ada juga meningkatkan pangsa pasar atau market share, atau bisa jadi menetapkan harga rendah atau penetrasi untuk merebut jumlah pelanggan yang banyak dari kompetitor. Dan yang keempat, membentuk citra kualitas atau image quality, atau menetapkan harga tinggi untuk menciptakan kesan produk mewah atau eksklusif. Dan yang ini ada juga yang B, komponen penyusun harga atau struktur biaya teman-teman. Ada apa aja sih? Nah teman-teman, berdasarkan objek penyeluruhan ada biaya bahan baku atau raw material, atau juga bisa biaya untuk bahan utama pembentukan produk. Lalu setelah itu teman-teman ada juga biaya tenaga kerja langsung atau direct labor, upah pekerja yang terlibat langsung dalam pembuatan produk. Dan juga setelah itu ada juga biaya overhead pabrik teman-teman, atau juga disebut dengan BOP, yaitu biaya pendukung produksi selain bahan baku dan tenaga kerja langsung, atau contoh listrik, pabrik, air, penyusutan mesin dan kemasan. Nah teman-teman, yang B ada juga berdasarkan perilaku biaya atau penting untuk BEP, yaitu biaya tetap atau fixed cost, atau juga biaya yang jumlahnya tetap dan tidak dipengaruhi oleh volume produksi. Nah contohnya seperti ini teman-teman, ada sewa gedung, gaji manajer, dan biaya penyusutan. Biaya variabel atau variable cost biasanya yang jumlahnya berubah sebanding dengan volume produksi, atau contohnya seperti bahan baku dan juga upah borongan. Ada pula rumusnya juga teman-teman. Rumusnya seperti rumus dasar HPP atau harga pokok produksi. HPP per unit sama dengan total biaya tetap ditambah dengan total biaya variabel atau jumlah unit yang diproduksi. Dan yang ketiga ada juga metode penetapan harga teman-teman. Penetapan harga ada 3 pendekatan utama yaitu dalam menentukan harga jual. Yang pertama yaitu ada pendekatan berbasis biaya atau cost oriented pricing. Metode ini paling sering digunakan karena datanya paling mudah didapat atau internal perusahaan. Nah teman-teman, setelah itu ada juga metode cost plus pricing atau disebut juga biaya plus. Biasanya digunakan oleh produsen atau manufaktur. Nah rumusnya seperti ini teman-teman. Harga jual sama dengan HPP ditambah persentase laba kali HPP. Metode markup pricing biasanya digunakan oleh pedagang perantara atau reseller, dropshipper yang tidak memproduksi barangnya sendiri. Dan rumusnya seperti ini teman-teman. Rumus harga jual sama dengan harga beli ditambah dengan harga markup, atau juga nominal keuntungan yang diinginkan. Nah, ada juga metode break-even point atau BEP pricing, yaitu menentukan harga berdasarkan titik impas. Tujuannya untuk mengetahui batas harga terendah agar tidak rugi.
Dan yang B, ada juga pendekatan berbasis pasar atau persaingan competition oriented pricing, yaitu ada juga penarration pricing atau harga penarasi, atau disebut juga penetapan harga sangat rendah saat awal peluncuran produk untuk masuk ke pasar dan merebut pelanggan dengan cepat. Dan ada juga scamming pricing, yaitu harga scamming, menetapkan harga tinggi di awal peluncuran untuk produk yang unik atau inovatif, contohnya seperti iPhone seri baru, kemudian perlahan turun seiringnya waktu. Nah teman-teman, ada juga going rate pricing atau harga pasar, yaitu menetapkan harga sama persis dengan rata-rata harga kompetitor atau pemimpin pasar. Dan yang C, ada pendekatan psikologis atau psikologi pricing atau juga ODD pricing atau harga ganjil, yaitu menetapkan harga ganjil untuk memberi kesan lebih murah, contohnya seperti seharga 99.000 terlihat jauh lebih murah daripada seharga 100.000. Bundle pricing atau disebut juga harga paket, menjual beberapa produk dalam satu paket dengan harga total yang lebih murah daripada beli satuan, contohnya seperti paket hemat burger plus minuman. Nah ini juga ada contoh soalnya juga teman-teman. Studi kasus usaha kuliner, cost plus pricing. Dina membuka usaha rice ball ayam crispy untuk memproduksi 80 porsi rice ball. Dan Dina juga mengeluarkan biaya sebagai berikut, yaitu biaya bahan baku seharga 240.000 dan juga biaya gas dan listrik seharga 60.000 dan tenaga kerja seharga 120.000 dan kemasan seharga 80.000. Dan Dina juga menargetkan keuntungan 30% dari total biaya produksi. Tentukan harga jual per porsi rice ball tersebut. Nah, ini jawaban dari studi kasus yang tadi ya teman-teman, serta juga ada pembahasannya. Jawaban dari studi kasus yang satu, cost plus pricing. Total biaya produksi sama dengan harga bahan baku seharga 240.000 dan gas dan listrik seharga 60.000, biaya tenaga kerja seharga 120.000 dan biaya kemasan seharga 80.000. Dan total biaya produksi sama dengan 240.000 ditambah dengan 60.000 dan ditambah dengan 120.000 dan ditambah 80.000. Jadi sama dengan 500.000. Jumlah produksi sama dengan 80 porsi. HPP per porsi dibagi 500.000 dibagi dengan 80.000 sama dengan 6.250. Keuntungan atau 30% dari biaya dibagi 30% kali 6.250 sama dengan 1.875. Harga jual per porsi dibagi 6.250 ditambah dengan 1.875, jadi sama dengan 8.125. Harga jual per porsi rice ball sama dengan 8.125 atau bisa dibulatkan menjadi 8.000 atau 8.500. Itu saja yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat dan bisa dipahami. Mohon maaf bila ada kesalahan kata dari awal video. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.